badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Mari saya mengajak untuk setiap kita sebelum kita memulai aktivitas kita, sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa saat Tuhan turun tangan, maka kehidupan kita akan memperoleh keberuntungan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami rindu menikmati bait kudus-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan.
membawa syukur kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ku bawa penyembahanku, bawa syukurku Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, oh Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami muliakan Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Makasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari sama-sama katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allah,
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yesus, inilah hatiku, datang untuk menyembahmu, membawa setiap kerinduan di dalam hadiratmu. Haleluya Yesus, nyanyian dan pujian kami, pengagungan kami hanya bagimu Yesus, hanya untukmu Tuhan. Selamanya ku kan hidup untuk menyembahmu, untuk senangkan Engkau Yesus. Haleluya, oh haleluya. Syukur buat kebaikanmu, syukur buat anugerahmu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus, sungguh ajaib perbuatanmu. Terima kasih Yesus. Biarkan setiap hati kami Tuhan bersuka karena berjumpa dengan Engkau Tuhan, berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah sukacita kami Tuhan, saat kami datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Doa Pagi, semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat, dan senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua pagi hari ini. Hari ini kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 38. Mari kita persiapkan Yohanes 4 ayat 34 sampai dengan 38. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Dan kalau kita lihat konteksnya yang kemarin sudah dibahas, Yohanes pasal yang keempat ini ada di dalam konteks percakapan Yesus dengan seorang wanita di sebuah sumur di siang hari. Pada saat itu murid-muridnya sedang beli makanan, murid-muridnya sedang diutus untuk mencari makanan dan Yesus sendirian merasa haus. Lalu dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria yang ternyata perempuan itu hidup tidak baik. Artinya dia hidup dengan pria tanpa menikah karena dia sudah bercerai 5 kali. Tetapi singkat cerita kita tahu perempuan itu ngobrol sama Tuhan Yesus, lalu dia percaya sama Yesus dan akhirnya wanita itu datang ke kota untuk menyatakan kepercayaannya kepada Yesus. Dan ini melihatkan bahwa di sana terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Nah, lalu murid-muridnya datang membawakan makanan. Rabi, makanlah, kami sudah bawakan makanan. Tetapi menarik apa yang dikatakan Tuhan tadi di ayat yang ke-34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yang menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus tidak mau makan, dia menolak. Dia mengatakan bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya bingung, siapa yang kasih makan Tuhan? Perasaan saya sudah beli makanan buat Tuhan, apa ada yang mendahului? Ternyata Tuhan Yesus di situ ingin mengajar kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi akan terjadi yang namanya penuaian. Yang pertama yang bisa kita bahas hari ini adalah ladang sudah siap dituai. Ayat 35 dinyatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jika Yesus membawa percakapan ini di dalam waktu panen, berarti ladang-ladang yang menguning itu adalah perumpamaan. Pada saat itu lokasinya belum ada sesuatu yang untuk dipanen. Kenapa? Karena memang belum, masih ada 4 bulan lagi. Tetapi kenapa Tuhan menyatakan ada ladang yang siap dituai? Kita tahu bahwa wanita Samaria itu telah membawa sebuah kegerakan rohani, revival di kota itu. Banyak orang-orang datang mencari Tuhan hanya karena satu wanita ini percaya. Yesus ketika kita lihat datang di dalam satu kota, ketemu satu wanita, dan wanita ini datang ke kota itu untuk menyatakan kebenaran. Yang menuai siapa? Yesus katakan murid-muridnya nanti akan menuai. Hari-hari ini kegerakan rohani, kebangunan rohani sedang terjadi. Saya lihat dimanapun, di pelosok-pelosok manapun. Bahkan kalau kita lihat negara seperti Amerika yang sudah mulai meninggalkan keagamaannya, ketuhanannya, mulai hidup secara sekuler. Ternyata hari-hari ini terjadi revival di kampus-kampus mereka. Pertama yang paling terkenal kemarin adalah Asbury Revival di kota Texas, di mana revival tersebut menular ke kampus-kampus lain, baik itu kampus rohani, kampus teologi, ataupun kampus sekuler yang lain. Kita lihat juga di Indonesia, kita setelah pulih dari COVID, kita melihat ada prediksi orang-orang itu akan ibadah online, gak mau lagi kembali ke gereja, gak mau lagi bersekutu untuk beribadah secara onsite. Tapi kita lihat sekarang apa yang kita alamin. Gereja-gereja mulai didatangin lagi sama jemaat. Bahkan jemaat-jemaat yang baru, gereja menjadi lebih penuh. Gereja menjadi lebih banyak jemaatnya dibanding sebelum COVID. Kenapa? Karena terjadi kebangunan rohani. Ladang-ladang sudah siap untuk dituai. Bukan hanya pada saat Yesus hidup, tetapi hari ini saya percaya di sekitar kita Bapak Ibu, ada orang-orang yang siap untuk kita tuai. Nah, yang kita tuai itu bisa saja bukan kita yang mengerjakannya sebelumnya. Kenapa? Karena di poin berikutnya saya tulis adalah seorang yang menabur dan yang seorang menuai. Jadi bisa saja kita menuai apa yang tidak kita tabur. Ada yang menabur, ada yang menuai, dan ini di dalam pelayanan pun akan sama, akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya ayat tadi, di ayat yang ke 37-38. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Sebagian mungkin apa yang kita tuai, sebagian besar Bapak Ibu. Baik itu jiwa-jiwa, baik itu pelayanan yang mungkin Bapak Ibu sedang jalani hari-hari ini. Dimanapun Bapak Ibu melayani, hasilnya itu bisa saja bukan Bapak Ibu yang menabur pada awalnya, tetapi ada orang lain yang sudah menabur dan kita bisa menuainya. Nah, kita melihat Bapak Ibu di dalam percakapan Yesus di sini bahwa ada orang-orang yang akan menuai. Siapa itu? Yaitu para murid. Apakah murid itu menabur perkataan kebenaran firman Tuhan? Tidak. Yang menabur siapa? Yesus. Yesus menabur kepada wanita tersebut. Wanita tersebut menabur kepada orang-orang di kotanya, menyatakan di sana ada orang yang mungkin adalah Mesias karena dia mengetahui apa yang aku lakukan, segala dosaku, segala keburukanku dia tahu. Mungkin dia adalah orang yang dikatakan itu, dinubuatkan itu. Akhirnya orang-orang di kota itu penasaran. Lalu datang semuanya kepada Yesus. Bisakah Yesus melayani satu-satu? Gak bisa. Tapi Yesus butuh tim, butuh murid-muridnya untuk menuai jiwa-jiwa yang telah datang kepada mereka. Jadi hari ini kita mungkin adalah seorang penabur. Kerjakanlah dengan giat. Mungkin kita juga adalah seorang penuai. Kita bersyukur bahwa ada sesuatu yang dapat kita tuai. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang penabur dan penuai ini sering ribut ya. Tetapi kita lihat di sini di ayat yang ke-36 ini menarik. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Artinya apa? Artinya kita lihat bahwa ada hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan seorang penabur dan penuai. Tetapi walaupun konteksnya di sini penaburnya adalah Tuhan, kita di dalam kehidupan pelayanan kita sekarang bisa saja penaburnya itu bukan Tuhan gitu ya. Tetapi mungkin teman kita pelayanan yang lebih dulu, pendeta yang lebih awal,
Dan kita tahu benihnya memang dari Tuhan, tetapi ada yang mengerjakan sebelumnya. Ada yang telah mengkhotbahkan orang ini bertahun-tahun, tetapi kita tinggal ketemu satu kali, kita tantang dia terima Tuhan dan dia menerima Tuhan di dalam pelayanan kita. Itu bukan karena kita hebat, tetapi karena kita bekerja bersama-sama. Ada satu kerjasama untuk memperluas kerajaan Allah. So hari ini jangan lagi kita sesama umat Kristen berbeda gereja, berbeda pandangan, saling berebut jemaat, saling menyalahkan ini seharusnya jemaat siapa, harusnya ini beribadah di tempat saya, ini harus beribadah di tempat sana. Tidak, karena kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. So mari kita berbesar hati. Kalau memang kita sudah menabur tapi dia nggak bertobat, bertobatnya di gereja yang lain, kita tetap bersuka cita. Kita sama-sama mendapatkan upah yang sama. Kita tetap bersyukur bahwa akhirnya orang yang sudah kita tabur Injil selama 10 tahun, selama 15 tahun, akhirnya bertobat juga diinjili oleh pendeta yang lain. Atau kita sekarang cuma ketemu satu kali, ketemu ngopi, makan bersama 1 jam, 2 jam, tiba-tiba orang yang terima Tuhan. Mungkin ada taburan firman Tuhan dari orang tuanya, dari penginjil-penginjil sebelumnya, dari hamba-hamba Tuhan sebelumnya yang melayani dia, dan kita yang kebagian menuai. Hal itu mari kita nikmati, mari kita syukuri bersama-sama. Tetapi satu hal yang pasti, firman Tuhan di ayat 36 dinyatakan, penabur dan penuai semuanya bersuka cita, semuanya happy, semuanya sama-sama ingin merayakannya, ingin bersuka cita karena ada jiwa-jiwa yang bertobat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di pagi hari ini apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes 4 ini? Bahwa Tuhan menginginkan semua orang bertobat dan Tuhan mengingatkan kita bahwa ladang sudah siap untuk dituai. Tetapi Tuhan selalu bilang bahwa pelayannya kurang, pelayannya sedikit. Maukah Anda semua untuk menjadi seorang penuai yang menuai jiwa-jiwa sehingga banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Hari ini mungkin Anda akan pergi kerja, Anda akan pergi ke kantor, Anda akan pergi ke tempat usahamu, Anda akan pergi sekolah, Anda akan pergi studi, Anda akan pergi ke kampus, kemanapun Anda akan melakukan kegiatan atau aktivitasmu hari ini. Mari berdoa kepada Tuhan. Lihat kanan kiri kita, lihat orang-orang di sekitar kita. Saya percaya ada orang-orang yang siap untuk dituai, untuk jadi percaya kepada Tuhan karena mendengar Injil kebenaran. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua, sebelum Bapak Ibu, saudara-saudara semua, teman-teman semua beraktivitas, saya berdoa agar ada pengurapan ilahi, agar ada hikmat Tuhan, sehingga dimanapun Anda beraktivitas, Anda akan menjadi kesaksian sehingga ada orang-orang yang diselamatkan karena mengenal Injil kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Kau mengingatkan kejadian yang ada di Samaria Tuhan, ketika Engkau berbicara menabur benih kepada perempuan Samaria itu, sehingga dia bisa percaya, sehingga dia bisa mengajak seluruh kota berhimpun untuk mendengarkan pengajaran-Mu dan banyak orang yang diselamatkan. Kami percaya hal itu masih terjadi hari ini, bahkan hari ini terjadi dengan lebih dahsyat lagi. Banyak jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai Tuhan. Biarkan kami semua sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya, walaupun kami mungkin berbeda-beda gereja, tapi kami mau bergandengan tangan, bekerja sama Tuhan, untuk menuai ladang yang siap dituai. Biarkan kami di dalam pekerjaan, di dalam kantor, di dalam tempat usaha kami, di dalam studi kami, dimanapun Kau tempatkan kami hari ini, dimanapun kami akan beraktivitas hari ini, kami bisa menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami benar-benar tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan, kami disiapkan, kami dimampukan untuk menyebarkan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti doa pagi. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan juga ingatkan besok ada jam 5 pagi live setiap jam 5 dari hari Senin sampai Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.